Yokoso di Katomuji Bre. Gimana kabar kalian bre? Masih waras kan? Atau masih dalam kepura-puraan waras? Buat yang baru nyasar ke sini, perkenalkan gua Kato dan ini tempat gua ngebahas hal-hal yang bikin lo kepikiran pas mau tidur. Jadi, sebelum otak kita makin ngelup di teori-teori yang enggak, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini nggak jadi kayak rumah kosong, sepi tanpa penghuni. Ada sesuatu di dunia ini yang bahkan sains pun angkat tangan. Seharusnya kita udah punya jawabannya bre, tapi yang ini enggak ada yang bisa ngejelasinnya kenapa. Dan inilah 3 hal aneh yang bahkan sains pun sampai saat sekarang belum tahu apa penyebabnya. Yang pertama itu ada The Who. Pernah nggak sih lo merasa di dunia ini nyimpan rahasia yang nggak bisa dijelaskan? Bukan soal hantu, bukan juga konspirasi, tapi sesuatu yang nyata, bisa didengar tapi cuma sebagian orang yang bisa merasakannya. Bayangkan, lo lagi di kamar, suasana sunyi, nggak ada suara sama sekali, tapi tiba-tiba, dum, terdengar suara dengungan rendah. Bukan dari luar rumah, bukan dari alat elektronik, bukan dari mesin, dan yang paling aneh, cuma lo sendiri yang bisa dengar. Lo coba rekam pakai HP tapi nggak ada hasilnya. Lo tanya sama orang, mereka malah bingung dan nggak tahu lo ngomong apa. Lo mulai bertanya-tanya, ini nyata atau cuma ada dalam kepala lo doang. Fenomena ini dikenal sebagai The Hum, sebuah suara misterius berfrekuensi rendah yang terdengar di berbagai belahan dunia. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa mendengarnya. Ada orang yang terjaga tiap malam gara-gara suara ini loh. Ada yang stres sampai pindah rumah. Bahkan ada yang mengalami gangguan psikis karena suara ini nggak pernah berhenti di kepalanya. Dan yang bikin merinding, sejak pertama kali dilaporkan sampai sekarang nggak ada satupun ilmuwan yang bisa menjelaskan apa sebenarnya suara ini, dari mana asalnya, dan kenapa cuma sebagian orang yang bisa mendengarkannya. Jadi, The Hum pertama kali terjadi di Bristol, Inggris pada tahun 1970-an. Orang-orang menyebutnya dengan istilah The Hum Bristol. Tahun 1970-an, lebih dari 800 warga kota Bristol, Inggris mengeluhkan suara dengungan rendah yang muncul secara tiba-tiba, tanpa sumber yang jelas. Suaranya lebih kuat di dalam rumah, terutama saat malam hari. Warga yang mendengar suara ini melaporkan bahwa mereka sulit tidur, sering sakit kepala, dan merasa seperti gila karena nggak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka alami. Yang kedua, The Taos Hum di kota kecil Taos sekitar tahun 1992. Banyak warga mulai melaporkan bahwa mereka mendengar suara dengungan rendah, terutama di malam hari. Suaranya seperti getaran mesin yang berjalan tanpa henti. Aneh, jelas. Tapi yang lebih aneh lagi, nggak semua orang di Taos bisa mendengar suara ini. Pemerintah sampai menurunkan tim peneliti termasuk ilmuwan dari Universitas New Mexico untuk mencari sumber suara ini. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada bukti suara ini berasal dari alat industri atau bahkan fenomena geologi. Mereka mencoba merekam suara ini dengan berbagai alat. Tapi nggak ada suara yang tertangkap. Fenomena The Hum ketiga itu terjadi di Windsor, yang orang-orang menyebutnya The Windsor Hum. Kali ini kota Windsor, Kanada. Warga di sana melaporkan suara dengungan misterius yang terdengar selama bertahun-tahun, yaitu dari tahun 2011. Ada teori yang mengatakan kalau suara ini berasal dari Pulau Zook di Amerika Serikat, tempat industri baja beroperasi. Tapi yang bikin merinding, setelah pabrik baja itu ditutup tahun 2020, suara itu masih terdengar. Di Selandia Baru contohnya, fenomena ini bahkan sampai membuat beberapa orang memilih pindah rumah. The Auckland Home di Selandia Baru tahun 2006 sampai sekarang. Di kota Auckland, warga mulai melaporkan suara dengungan rendah yang mengganggu kehidupan mereka. Salah satu kasus paling ekstrim adalah seorang pria yang mengalami insomnia parah dan akhirnya pindah ke kota lain karena suara ini nggak hilang-hilang bre. Semua kasus ini menunjukkan satu pola yang sama. Suara The Hum muncul secara tiba-tiba, nggak bisa direkam, cuma terdengar oleh sebagian orang, dan nggak ada yang menjelaskannya secara ilmiah. Lalu bagaimana rasanya jika salah satu dari kalian mengalami The Hum? Lo mungkin bertanya-tanya gimana rasanya kalau tiba-tiba lo jadi salah satu orang yang bisa mendengar suara ini.
Buat orang-orang yang mengalaminya, the hum ini bukan cuma sekedar suara yang mengganggu. Suara ini konstan, rendah, dan terasa menusuk ke dalam kepala. Banyak yang bilang suaranya mirip dengan mesin diesel yang berjalan di kejauhan, atau seperti dengungan listrik yang gak pernah berhenti, kayak noise gitu. Efeknya, banyak yang mengalami insomnia berat, stres, sakit kepala, bahkan ada yang mulai mengalami gangguan psikologis karena suara-suara ini terus-menerus terdengar di kepala mereka. Salah satu orang yang paling terpengaruh adalah Glenn Masterson, seorang insinyur dari Kanada. Karena frustasi, dia akhirnya menciptakan World Home Map Project, peta interaktif yang mencatat laporan the hum dari seluruh dunia. Sampai sekarang ada ribuan laporan dari berbagai negara, tapi belum ada jawaban pasti tentang apa penyebabnya. Nah, mari kita masuk ke teori-teori yang berusaha menjelaskan the hum. Ada banyak teori tentang asal mula the hum, tapi nggak ada satupun yang bisa membuktikannya secara pasti. 1. Frekuensi rendah dari industri. Beberapa ilmuwan menduga suara ini berasal dari getaran mesin industri atau pembangkit listrik lah. Tapi masalahnya, suara ini juga terdengar di daerah yang jauh dari aktivitas industri. Yang kedua, yaitu gelombang tekanan bumi. Ada teori yang menyebutkan bahwa suara ini berasal dari pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Tapi anehnya, the hum nggak selalu berkaitan dengan gempa bumi atau aktivitas seismik. Dan yang ketiga, efek elektromagnetik atau HARP. Ini masuk ke ranah teori konspirasi ya. Beberapa orang percaya bahwa the hum adalah efek samping dari eksperimen elektromagnetik rahasia seperti the HARP. Tapi sampai sekarang belum ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Yang keempat, ilusi auditori atau gangguan medis. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa the hum sebenarnya nggak nyata, hanya ada di kepala orang-orang tertentu. Tapi ini nggak menjelaskan kenapa suara ini dilaporkan di berbagai belahan dunia dengan pola yang sama dan waktu yang hampir bersamaan. Nah, hal aneh yang kedua, tempat di dunia di mana waktu berjalan lebih cepat. Lo pernah ngerasa nggak waktu berjalan lebih cepat dari biasanya? Kayak baru aja lo bangun tidur, tiba-tiba udah sore aja. Atau pas lagi liburan, rasanya hari-hari berlalu dalam sekejap. Tapi gimana kalau gue bilang ada tempat di dunia ini di mana waktu benar-benar berjalan lebih cepat? Bukan cuma perasaan lo aja, tapi secara ilmiah terbukti. Dan ini bukan soal ilusi waktu atau perasaan subjektif, tapi hukum fisika yang nyata. Fenomena ini bukan semua mitos. Ada beberapa tempat di bumi di mana waktu benar-benar bergerak lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Bukan karena efek psikologis, bukan karena lo terlalu sibuk, tapi karena pengaruh gravitasi dan kecepatan rotasi bumi. Dan yang lebih mind-blowing, ini bukan cuma teori, fenomena ini bisa diukur dan sudah terbukti secara ilmiah. Sebelum kita masuk ke tempat-tempat di mana waktu berjalan lebih cepat, kita harus paham dulu nih, satu hal, waktu itu nggak tetap. Teori relativitas Einstein mengatakan kalau gravitasi bisa mempengaruhi jalannya waktu. Makin kuat gravitasi di suatu tempat, makin lambatlah waktu berjalan di sana. Sebaliknya, kalau gravitasi lebih lemah, waktu bakal berjalan lebih cepat. Ini bukan sekedar teori. Ini sudah diuji berkali-kali dengan eksperimen yang super akurat. Salah satu eksperimen paling terkenal dilakukan oleh NASA dengan jam atom. Mereka menaruh 2 jam atom super presisi di 2 tempat yang berbeda. Satu di dataran rendah dan satu lagi di dataran tinggi. Hasilnya, jam yang ada di dataran tinggi benar-benar bergerak lebih cepat dibandingkan jam di dataran rendah. Artinya, kalau lo tinggal di tempat yang lebih tinggi, lo sebenarnya menua sedikit lebih cepat dibandingkan orang yang tinggal di permukaan laut. Tapi efek ini sangat kecil, cuman sepersekian nanodetik per hari. Jadi lo nggak bakal tiba-tiba jadi kakek dalam semalam kok gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana saja tempat di dunia ini yang secara ilmiah punya waktu yang berjalan lebih cepat dibandingkan tempat lain? Yang pertama itu adalah Gunung Everest di Nepal.
Gunung tertinggi di dunia ini bukan cuma bikin lo sulit bernapas, tapi juga bikin lo mengalami waktu lebih cepat dibandingkan orang-orang di dataran rendah. Karena Everest berada di sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut. Gravitasi di sana lebih lemah dibandingkan di permukaan laut. Artinya, waktu di Everest berjalan lebih cepat dibandingkan di tempat lain yang lebih rendah. Tapi, secepat apa? Berdasarkan perhitungan ilmiah, kalau lu tinggal di puncak Everest selama 30 tahun, lu bakal lebih muda sekitar 0,91 milidetik dibandingkan orang yang hidup di permukaan laut. Gak terlalu besar, tapi tetap membuktikan kalau waktu itu relatif dan bisa dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, kota La Rinconada, Peru. La Rinconada adalah kota tertinggi di dunia, berada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Ini bukan cuma tempat yang sulit dihuni karena oksigen yang tipis, tapi juga salah satu tempat di mana waktu berjalan lebih cepat dibandingkan kota-kota lain yang lebih rendah. Warga yang tinggal di sini mengalami efek relativitas waktu yang lebih cepat dibandingkan mereka yang tinggal di permukaan laut. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar mengalami masa depan lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota pesisir. Yang ketiga, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Nah, kalau kita ngomongin soal tempat di mana waktu benar-benar berjalan lebih cepat, nggak ada yang bisa ngalahin ISS. Astronot yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional sebenarnya menua lebih cepat dibandingkan kita yang ada di bumi. Ini karena di luar angkasa gravitasi lebih lemah, yang berarti waktu berjalan lebih cepat. Seberapa cepat? Berdasarkan perhitungan, astronot di ISS menua sekitar 0,01 detik lebih cepat setiap 6 bulan dibandingkan orang di bumi. Ini berarti kalau lo tinggal di luar angkasa cukup lama, lo bakal kembali ke bumi dalam kondisi yang sedikit lebih tua dibandingkan orang-orang yang lo tinggalkan. Tapi ada satu paradoks unik di sini. Meskipun waktu di ISS berjalan lebih cepat karena gravitasi yang lebih rendah, mereka juga bergerak dengan kecepatan tinggi, sekitar 28.000 km per jam. Dan menurut teori relativitas, semakin cepat lo bergerak, semakin lambat waktu berjalan buat lo. Jadi di satu sisi astronot mengalami waktu lebih cepat karena gravitasi yang lebih lemah, tapi di sisi lain, mereka juga mengalami waktu lebih lambat karena efek kecepatan tinggi. Dua efek ini hampir menyeimbangkan satu sama lain. Jadi, perbedaan waktu yang mereka alami nggak terlalu besar sih sebenarnya. Apa efeknya buat kita? Kalau lo mikir, jadi kalau gue tinggal di tempat tinggi, gue bakal lebih cepat masuk ke masa depan. Jawabannya secara teknis, iya. Tapi dalam skala yang sangat kecil banget. Efek ini baru terasa kalau kita ngomong dalam skala ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun. Tapi yang menarik adalah ini membuktikan kalau waktu itu enggak tetap. Apa yang kita anggap sebagai waktu absolut ternyata bisa berubah tergantung di mana kita berada. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau di bumi aja waktu bisa berjalan lebih cepat dibandingkan di beberapa tempat, gimana kalau kita pergi ke luar angkasa? Teori relativitas mengatakan bahwa kalau kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita bisa mengalami perjalanan waktu yang jauh lebih ekstrim. Artinya, kalau satu saat kita bisa membangun pesawat yang bisa bergerak hampir secepat cahaya, kita bisa melakukan perjalanan ke masa depan. Lo bisa pergi dalam perjalanan 10 tahun, tapi ketika lo balik ke bumi, mungkin waktu di sini udah berjalan 100 tahun atau lebih. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah hukum fisika yang nyata. Dan eksperimen dengan jam atom di tempat-tempat tinggi udah ngebuktiin bahwa efek ini benar-benar terjadi meskipun dalam skala kecil. Jadi sekarang lo tahu, waktu itu bukan sesuatu yang absolut. Bahkan di bumi, waktu bisa berjalan lebih cepat di beberapa tempat dibandingkan tempat yang lain. Dan ini cuman permulaan. Pertanyaannya, kalau kita benar-benar bisa memanipulasi waktu, kira-kira ya siapa yang bakal mengontrol masa depan? Nah, sekarang kita masuk ke hal aneh yang ketiga, yaitu all parts, objek yang seharusnya tidak ada di tempatnya. Ada benda-benda di dunia ini yang seharusnya nggak ada, bre. Setidaknya kalau kita percaya dengan apa yang diajarkan dalam sejarah dan sains, tapi nyatanya benda-benda ini ditemukan di tempat yang seharusnya mustahil.
teknologi modern yang ada di zaman purba, artefak kuno yang lebih maju dari zamannya, bahkan benda yang seakan berasal dari peradaban yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Fenomena ini disebut sebagai OPARTS, out of place artifact. Dan kalau ini benar, maka sejarah yang kita tahu selama ini bisa jadi salah besar. Apa itu OPARTS? Jadi OPARTS adalah singkatan dari out of place artifacts, atau artifak yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu ditemukannya. Secara sederhana deh, ini adalah benda yang bertentangan dengan pemahaman kita tentang sejarah. Misalnya, lalu menemukan sebuah jam tangan digital di dalam makam Mesir kuno yang sudah berusia 4000 tahun. Jelas itu nggak masuk akal, tapi nyatanya penemuan-penemuan seperti ini benar-benar terjadi dan para ilmuwan nggak bisa menjelaskan secara pasti gimana benda-benda itu bisa berada di sana. Nah, kita bakal bahas beberapa penemuan OPARTS paling misterius yang sampai sekarang masih bikin ilmuwan bingung. Yang pertama itu peta Piri-Reis 1513. Peta ini yang nggak seharusnya ada. Pada tahun 1513, seorang laksamana Ottoman bernama Piri-Reis membuat sebuah peta dunia yang sangat detail. Tapi ada satu masalah besar. Peta ini menggambarkan garis pantai Antartika yang belum tertutupi es. Padahal Antartika baru ditemukan pada tahun 1820 dan bahkan teknologi pemetaan modern baru bisa mengungkap bentuk daratannya di bawah es pada abad ke-20. Tapi Piri-Reis sudah menggambarkannya dengan akurat ratusan tahun sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan informasi ini? Apakah ada peradaban kuno yang lebih maju dari kita yang kira selama ini? Yang kedua, Batu Ica di Peru. Bukti peradaban prasejarah yang sangat canggih. Di Peru ditemukan ribuan batu dengan ukiran aneh yang menggambarkan manusia berinteraksi dengan dinosaurus. Masalahnya, dinosaurus dan manusia seharusnya nggak pernah hidup di zaman yang sama. Beberapa teori mengatakan bahwa ini hanyalah hoak atau buatan penduduk lokal. Tapi ada juga yang percaya bahwa ini adalah bukti bahwa peradaban kuno mungkin pernah hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang seharusnya punah jutaan tahun lalu. Yang ketiga, mekanisme Antikythera, komputer kuno dari 2000 tahun yang lalu. Pada tahun 1901, penyelam menemukan sebuah benda aneh di dasar laut dekat pulau Antikythera, Yunani. Setelah diteliti, benda ini ternyata adalah sebuah mekanisme rumit yang berusia lebih dari 2000 tahun. Mekanisme ini memiliki roda gigi yang kompleks, mirip dengan jam modern, dan diduga digunakan sebagai alat untuk menghitung gerakan bintang dan planet. Yang bikin aneh, teknologi ini seperti ini baru dikembangkan di Eropa pada abad ke-14. Jadi gimana bisa peradaban Yunani kuno sudah memiliki teknologi sekompleks ini? Yang keempat, Palu London. Palu zaman modern di batu berusia 400 juta tahun. Pada tahun 1936, sebuah palu besi ditemukan di Texas, Amerika Serikat. Tapi masalahnya, palunya tertanam dalam batu yang diperkirakan berusia 400 juta tahun. Logikanya, kalau batu itu benar-benar berumur 400 juta tahun, maka palu ini seharusnya juga berusia sama dong. Tapi manusia bahkan belum ada di zaman itu, apalagi membuat palu dari besi. Apakah mungkin peradaban maju yang pernah ada jauh sebelum ada yang kita ketahui? Yang kelima, bola logam, Kletskdorps, teknologi alien atau alam. Di Afrika Selatan ditemukan beberapa bola logam kecil yang memiliki alur simetris sempurna di permukaannya. Bola-bola ini ditemukan di lapisan geologi yang berusia 2,8 miliar tahun lamanya. Masalahnya, bola ini memiliki pola dan bentuk yang terlalu rapi untuk terjadi secara alami. Beberapa orang percaya ini adalah bukti keberadaan teknologi canggih di masa lalu, bahkan mungkin dari peradaban luar angkasa. Apakah sejarah yang kita tahu ini semuanya salah? Semua benda ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah ada peradaban kuno yang jauh lebih maju dari yang kita kira? Sejarah resmi mengatakan bahwa manusia baru mulai membangun peradaban sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Tapi kalau OPARTS ini benar-benar sahih, maka kita mungkin harus mengulang kembali semua yang kita tahu tentang asal-usul manusia dan teknologi. Pertanyaannya,
Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari kita? Jadi suara misterius yang gak bisa dijelaskan, tempat di mana waktu berjalan lebih cepat, dan benda-benda yang gak ada seharusnya pada zamannya. Apa semua ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya ada bagian dari realitas yang belum kita pahami? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Entah itu kesalahan sejarah, glitch di dunia nyata, atau kita yang selama ini cuma jadi penonton dari skenario yang udah ditulis jauh sebelum kita lahir. Tapi ya, siapa yang tahu? Yang jelas kalau besok lo tiba-tiba nemu jam tangan digital di situs purba, jangan lupa kasih tahu gua. Gua Kata Muji, mohon undur diri. Adios. Bye-bye. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.